Halo para warga yang budiman, semoga kalian selalu sehat dan tetap selamat. Hari ini kita akan membahas tentang uang. Uang, benda kecil yang membuat dunia berputar. Tapi tahukah Anda, ada sisi gelap dari uang yang jarang kita ketahui. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu uang, sejarahnya, mengapa uang itu ada, kegunaannya, dan bagaimana kita bisa keluar dari sistem fiat yang rusak ini. Secara sederhana, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk pembayaran barang dan jasa atau pelunasan utang. Namun, uang bukan hanya sekedar lembaran kertas atau angka di layar ponsel Anda. Uang adalah representasi nilai yang disepakati bersama. Dari bentuknya, uang berevolusi menjadi berbagai jenis. Uang komoditas seperti emas dan perak, uang kertas, hingga uang digital seperti cryptocurrency. Dulu, sebelum ada uang, manusia menggunakan sistem barter. Tapi, barter punya kelemahan. Bagaimana jika saya punya sapi dan Anda punya gandum, tapi kita tidak setuju nilai tukarnya? Inilah mengapa uang pertama kali muncul. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, bangsa Lydia memperkenalkan koin logam pertama. Kemudian Tiongkok menciptakan uang kertas pada abad ke-7, lalu pada abad ke-20 sistem fiat mulai mendominasi. Pada tahun 1971, Presiden Nixon menghapus standar emas. Sejak itu, dolar menjadi uang fiat global tanpa dukungan emas, hanya bergantung pada kepercayaan kita akan fiat tersebut. Uang hadir sebagai solusi untuk mempermudah perdagangan, menyimpan nilai, dan menjadi alat ukur. Tetapi uang fiat tidak dirancang untuk mempertahankan nilainya selamanya. Faktanya, nilai dolar AS telah turun lebih dari 85% sejak standar emas dihapus. Itu sebabnya, uang fiat sering disebut uang yang terus kehilangan nilai. Uang memiliki tiga kegunaan utama. Pertama, sebagai alat tukar, membeli barang dan jasa. Kedua, sebagai penyimpanan nilai, menyimpan kekayaan untuk masa depan. Ketiga, sebagai unit hitung, mengukur harga dan nilai. Namun, apakah uang fiat benar-benar memenuhi semua fungsi ini? Jika nilainya terus tergerus oleh inflasi, apakah uang fiat layak disebut penyimpanan nilai? Sistem fiat adalah sistem yang dirancang untuk menguntungkan segelintir orang, tapi Anda punya pilihan untuk keluar dari sistem ini. Pertama, berinvestasi dalam aset nyata. Contoh, seperti emas, perak, tanah, dan properti. Aset-aset ini memiliki nilai intrinsikik dan tidak tergerus inflasi. Memanfaatkan teknologi baru. Contoh kedua atau jalan untuk keluar dari sistem fiat adalah memanfaatkan teknologi baru. Contoh, cryptocurrency seperti Bitcoin. Bitcoin adalah uang digital terdesentralisasi tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral. Ketiga, meningkatkan literasi finansial. Pahami bagaimana uang bekerja, jangan biarkan inflasi dan utang menjadi jebakan. Uang adalah alat, tapi seperti alat lainnya, Anda harus tahu menggunakannya dengan bijak. Sistem fiat sudah menunjukkan banyak kelemahan. Jika kita ingin masa depan yang stabil, saatnya untuk berpikir di luar kotak. Jadi mari kita keluar dari sistem fiat ini dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Akhir kata, stay calm, stay safe, and keep it clear.